Bayangkan kamu bangun pagi-pagi, buka lemari besi keluarga, dan nemu suami sendiri lagi asyik memalsukan tanda tanganmu bareng adiknya untuk cairin deposito ratusan juta yang kamu kira aman. Liana, kamu terlalu naif, bisik suamiku sambil nyengir licik ke adiknya. Hatiku remuk, tapi aku cuma tersenyum manis. Mas, mau kopi? Malam itu aku putuskan. Aku pura-pura bodoh, bantu mereka rakus. Sampai hari ulang tahun suamiku tiba dan aku putar video bukti di depan keluarga besar, bersama 2 polisi yang sudah nunggu di pintu. Tapi sebelum semuanya meledak, halo, Dira Story Fam. Semoga hari ini kalian sehat, rezeki lancar, dan hati tenang. Drop komen yuk. Kalian nonton dari kota mana? Pagi itu udara Jakarta masih sejuk. Kabut tipis nempel di jendela kaca tempat rumah kami di kawasan elit Pondok Indah. Aku, Liana Wijaya, baru bangun dari kasur king size berseprai sutra putih mutiara. Rambutku yang lurus sebahu masih agak acak-acakan tapi tetap terlihat elegan. Aku pakai piyama satin krem, melangkah pelan ke walk-in closet sambil nyanyi kecil lagu favorit. Hari ini aku mau ke bank, cek deposito baru yang aku taruh atas nama pribadi. Warisan dari almarhum ayah yang aku rahasiakan dari semua orang, termasuk suamiku, Darmawan Santoso. Dari lantai 2, aku dengar suara pintu lemari besi di ruang kerja bawah berderit pelan. Aneh, biasanya Darmawan baru bangun jam 7. Sekarang baru pukul 6 lewat. Aku turun tanpa suara. High heels tipis berhak 3 senti yang aku pakai di rumah aja nggak bikin bunyi. Semakin dekat, suara bisik-bisik makin jelas. Aku intip dari celah pintu yang terbuka 5 senti, dan dunia seolah berhenti berputar. Darmawan, suamiku yang tampan dengan rahang tegas dan jas hitam slim fit yang selalu pas di badannya, lagi duduk di depan meja kayu jati antik. Di sebelahnya, adiknya, Farhan Santoso, yang rambut bergelombangnya selalu rapi dengan pomade mahal, pegang pulpen emas. Di depan mereka, dokumen depositoku, fotokopi KTP-ku, dan tanda tangan palsu yang lagi mereka latih di kertas kosong. Gini, Liana kan suka nulis huruf L, agak melengkung di ujung, tambahin sedikit goresan, kata Darmawan sambil tertawa pelan. Suaranya yang biasanya lembut ke aku kini dingin dan penuh perhitungan. Farhan nyengir, abang hebat, bentar lagi kita cairin yang 200 juta ini, terus kita bilang ke dia investasi baru gagal. Aku berdiri di balik pintu, jantungku berdegup kencang sampai rasanya mau pecah. 200 juta? Itu baru permulaan. Aku tahu Darmawan suka gaya hidup mewah, jam Rolex, mobil Porsche, liburan ke Maldives setiap quarter. Tapi aku pikir itu dari bisnis properti yang katanya lagi naik daun. Ternyata, dari punggungku. Aku tarik napas dalam, tahan air mata yang sudah di ujung kelopak mata. Enggak sekarang. Kalau aku teriak, kalau aku labrak, mereka bakal bikin cerita baru, bilang aku paranoid, atau malah balik tuduh aku pelit. Aku mundur pelan, naik lagi ke kamar, buka lemari pakaian, dan pilih dress putih mutiara yang biasa aku pakai kalau mau kelihatan polos dan manis. Aku semprot parfum vanila favorit, rapikan rambut dengan blowo cepat, dan turun lagi, kali ini dengan senyum lebar. Pagi, Mas. Pagi, Farhan, sapaku ceria, bawa 2 cangkir kopi hitam panas. Darmawan kaget, buru-buru nutup map dokumen, tapi aku pura-pura nggak lihat. Kalian lagi meeting pagi ya? Aku bikin kopi dulu. Nih, Farhan nginep lagi semalam. Farhan nyengir kaku. Iya, Kak, abang lagi cerita soal proyek baru, katanya butuh modal tambahan. Darmawan angguk cepat. Iya, sayang. Nanti aku ceritain deh. Kamu kan gak suka urusan bisnis yang ribet. Aku duduk di pangkuan Darmawan, gerakan yang biasa aku lakuin kalau lagi manja, dan lus-lus rambutnya yang harum sampo mahal. Aku sih percaya sama Mas. Kalau butuh apa-apa, bilang aja ya. Aku kan istri yang pengertian, kataku lembut, sambil dalam hati mencatat setiap ekspresi mereka. Darmawan cium pipiku, kamu emang istri terbaik, Li. Sepanjang hari itu, aku jalani rutinitas seperti biasa. Sarapan bareng, foto OOTD di Instagram dengan caption, Blessed with the best husband. Antar Darmawan ke kantor naik Bentley putih yang aku beli tahun lalu. Tapi begitu dia turun, aku langsung buka aplikasi mobile banking, cek mutasi rekening bersama, dan benar, ada transfer keluar ke rekening Farhan sebesar 50 juta dengan keterangan, modal usaha. Malam harinya,
Aku duduk sendirian di balkon kamar. Angin sepoi bikin dresku berkibar pelan. Aku buka laptop, masuk ke akun cloud pribadi, dan mulai buat folder baru, bukti. Aku install aplikasi CCTV tersembunyi di ruang kerja. Kamera kecil yang aku pesan online kemarin, disamarkan jadi charger USB. Aku juga aktifin fitur screen recording di ponsel Darmawan waktu dia mandi tadi pagi. Dia nggak tahu passwordku sama dengan tanggal ulang tahun pernikahan kami. Aku tatap foto pernikahan kami di dinding. Aku pakai gaun putih off shoulder, Darmawan jas hitam, kami tersenyum bahagia. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Bisikku pelan. Baik. Aku kasih kamu tali panjang. Tapi ingat, ujung talinya ada di tanganku. Hari berikutnya, aku mulai berubah. Aku masak sarapan spesial. Telur Benedict dengan smoked salmon, jus jeruk segar, roti bakar avocado. Darmawan masuk dapur, kaget lihat meja penuh makanan. Wah, sayang, ada apa ini? Ultah aku kan masih 2 bulan lagi. Aku peluk dia dari belakang. Gak ada apa-apa, Mas. Aku cuma pengen jadi istri yang lebih baik. Kamu kan capek kerja. Aku mau bantu apa aja yang aku bisa. Aku lihat Farhan ngintip dari ruang tamu, matanya berbinar, mungkin mikir aku makin gampang dibohongi. Sore harinya, aku, tanpa sengaja, ninggalin dompet di meja ruang kerja. Di dalamnya ada kartu debit cadangan dengan limit harian 100 juta. Aku tahu pinnya, dan aku tahu Darmawan tahu aku suka tulis pin di sticky note kecil di dompet. Kebiasaan yang aku pura-pura lupa ubah. Aku duduk di sofa ruang keluarga, pura-pura scroll TikTok, tapi mata aku ke arah pintu ruang kerja yang terbuka sedikit. 5 menit kemudian, Darmawan masuk, ambil dompetku, buka, dan, bingo. Dia keluar lagi dengan senyum tipis, pura-pura bilang mau ke ATM sebentar. Aku cuma tersenyum. Hati-hati ya, Mas. Kalau kurang, bilang aja, aku transfer. Malam itu, aku cek mutasi. 50 juta keluar, ditarik tunai. Aku buka CCTV recording. Jelas banget Darmawan dan Farhan lagi bagi-bagi uang di teras belakang, ketawa sambil bilang, Liana emang naif banget, kita bisa cairin yang besar minggu depan. Aku simpan video itu di folder, bukti. Tambah catatan waktu dan tanggal. Aku tatap bayangan sendiri di cermin kamar mandi, mata sipitku yang biasanya lembut kini tajam. Babak pertama selesai, bisikku. Sekarang, kita main panjang. Aku matiin lampu kamar, tapi pikiranku nggak tidur. Aku sudah punya rencana. Biarkan mereka rakus, biarkan mereka pikir aku boneka. Sampai hari ulang tahun Darmawan, pesta besar yang aku rencanakan sendiri. Di sana, aku bakal putar semua video ini. Di depan keluarga besar, di depan polisi, dan di depan wajah mereka yang bakal pucat pasi. Tapi itu nanti. Sekarang, aku cuma istri manis yang baru saja mentransfer 10 juta lagi ke rekening Farhan dengan pesan, buat bantu Mas ya, Han. Jangan bilang ke Mas, rahasia kita. Mereka nggak tahu, rahasia sebenarnya ada di tanganku. Pagi berikutnya, sinar matahari menyusup lewat tirai linen putih yang aku impor dari Italia, bikin ruang makan kami terlihat seperti set majalah properti. Aku sudah bangun sejak jam 5, rambut blowout rapi, dress midi warna emas soft yang pas di badan rampingku, dan senyum yang aku latih di depan cermin selama 10 menit. Manis, polos, nggak ada curiga. Di meja, aku susun pancakes blueberry dengan sirup maple asli, smoked salmon roll, dan smoothie bowl topped with chia seeds. Bau kopi Arabica yang aku giling sendiri menguar ke seluruh rumah. Darmawan turun pakai kemeja linen hitam yang baru aku setrika semalam. Aroma parfum kreatnya langsung nyampur sama wangi sarapan. Sayang, kamu kok makin rajin ya akhir-akhir ini? Katanya sambil cium pipiku. Tangannya melingkar di pinggangku seperti biasa. Aku balas peluk. Aku kan pengen Mas senang. Kerja keras banget. Aku mau bantu apa aja yang bisa. Farhan muncul dari koridor tamu. Polo navinya agak kusut, kayaknya semalam tidur di sofa ruang kerja lagi. Matanya langsung ke meja makan. Wah, Kaliana masak apa ini? Aku ikut dong. Aku ketawa kecil. Tentu aja, Han. Duduk, aku ambilin piring. Sepanjang sarapan, aku jadi pusat perhatian. Aku cerita soal rencana spa weekend di Hotel Bintang 5, aku bilang mau beli tas baru untuk Darmawan, yang model briefca sekulit buaya. Mas suka kan? Darmawan angguk antusias. Bener, sayang. Tapi mahal tuh.
Gak apa-apa. Aku geleng cepat. Gak apa-apa, Mas. Aku transfer aja nanti, limit kartuku masih banyak. Farhan nyengir ke Darmawan. Mata mereka bertemu sebentar, kode yang aku pura-pura gak lihat. Aku bangun, ambil ponsel dari meja, dan, tanpa sengaja, buka aplikasi banking di depan mereka. Layar nyala, saldo kartu kredit cadangan terpampang jelas, limit tersisa 750 juta. Aku tekan tombol share screen ke TV ruang makan. Salah pencet, maaf ya. TV langsung nunjukin mutasi transaksi kemarin, termasuk penarikan 50 juta yang Darmawan lakuin. Darmawan batuk kecil. Sayang, matiin dulu deh, nanti orang-orang lihat. Aku pura-pura malu. UPS, iya maaf. Aku ceroboh banget ya. Tapi dalam hati, aku catat, mereka pasti langsung mikir peluang baru. Setelah Darmawan dan Farhan berangkat, Darmawan naik Porsche hitamnya, Farhan naik motor Ducati yang aku beliin tahun lalu. Aku langsung ke mode rencana. Aku buka laptop di ruang kerja, login ke akun CCTV yang aku pasang kemarin. Kamera USB dicolokan dekat meja sudah aktif. Resolusi 4K, audio jernih. Aku tes rekam 10 detik. Jelas banget suara pintu lemari besi, bahkan goresan pulpen di kertas. Aku pesan 2 kamera lagi via e-commerce. Satu disamarkan jadi jam dinding untuk ruang tamu, satu lagi jadi sensor asap untuk koridor atas. Pengiriman same day, aku bayar ekstra biar kurir datang sebelum jam 3 sore. Sambil nunggu, aku hubungi teknisi langganan, Om Andre, yang biasa pasang home automation di rumah kami. Om, bisa pasang CCTV tambahan hari ini? Rahasia ya, jangan bilang suami. Om Andre datang jam 1 siang, bawa tangga lipat kecil. Aku kasih kopi, cerita bohong bahwa aku mau surprise ulang tahun Darmawan dengan sistem keamanan baru. Dia pasang jam dinding di ruang tamu, tepat menghadap sofa tempat Farhan suka nginep. Sensor asap di koridor atas aku arahin ke pintu kamar tamu. Total 3 kamera baru. Semua connect ke cloud pribadi yang aku enkripsi dengan password 16 digit. Sore hari, Darmawan pulang lebih cepat. Dia masuk ruang kerja, buka lemari besi, dan mulai lagi. Dari CCTV, aku lihat dia ambil map baru. Dokumen saham perusahaan ayahku yang aku simpan rahasia. Farhan ikut masuk, bawa laptop. Abang, ini sahamnya bisa dijual cepat lewat broker online. Kita pakai akun Liana aja, dia nggak bakal notice. Aku duduk di balkon atas, pura-pura baca novel romance, tapi earphone Bluetooth nyambung ke audio CCTV. Jelas banget, kakak ipar emang naif. Abang, kemarin dia bilang limit kartunya masih banyak. Kita tarik lagi 100 juta malam ini, bilang belanja furnishing rumah baru. Aku tersenyum tipis, buka aplikasi saham di ponselku. Aku pindahin semua saham ke portofolio baru dengan two-factor authentication. Mereka nggak bakal bisa jual tanpa OTP yang masuk ke ponselku. Tapi aku biarin dokumen fisiknya tetap di lemari besi, biar mereka pikir masih punya kesempatan. Malam harinya, aku masak makan malam spesial. Steak Wagyu medium rare, truffle mashed potato, dan wine merah dari Bordeaux yang aku simpan di celar. Aku pakai dress satin putih mutiara yang baru. Anting berlian minimalis berkilau di lampu chandelier. Darmawan masuk, matanya langsung ke aku. Sayang, kamu cantik banget malam ini. Aku peluk dia. Aku pengen kita dinner romantis, Mas. Farhan ikut ya. Farhan muncul dari ruang tamu. Boleh dong, Kak. Wah, steak Wagyu. Di meja makan, aku tuang wine, angkat gelas. Cheers untuk keluarga kita yang selalu kompak. Kataku manis. Darmawan dan Farhan angkat gelas, senyum lebar. Aku lanjut, oh ya, Mas, aku dengar kamu lagi butuh modal tambahan buat proyek. Besok aku ke bank, mau cairin CD baru, ada 300 juta. Kamu mau ikut? Darmawan hampir tersedak wine-nya. Serius, sayang? Nggak repot. Aku geleng, nggak repot kok. Aku kan istri yang pengertian. Nanti aku kasih cek kosongnya. Kamu isi sendiri ya. Farhan nyengir ke Darmawan lagi, kode yang sama. Aku pura-pura nggak lihat. Lanjut makan steak sambil cerita soal rencana liburan ke Bali. Kita sewa villa cliffside. Mas, aku bayar full, kamu santai aja. Setelah makan, aku cuci piring sendiri. Gerakan yang bikin Darmawan bilang, kamu kok makin sempurna ya,
Li? Aku balik cium dia. Aku cuma pengen Mas bahagia. Begitu mereka ke ruang tamu nonton bola, aku naik ke kamar, buka laptop. CCTV ruang tamu nunjukin Darmawan dan Farhan lagi bisik-bisik di sofa. Abang, besok kita langsung ke bank. Cek 300 juta, plus sahamnya bisa kita jual online. Liana bener-bener kasih kita karpet merah. Aku rekam semua, simpan di folder, bukti, dengan subfolder, malam ini. Aku tambah catatan, transfer wine ke lab untuk cek sidik jari, rencana cadangan kalau butuh bukti fisik. Sebelum tidur, aku transfer 5 juta ke rekening Farhan dengan pesan, buat bensin ya, Han. Jangan bilang Mas. Dia bales stiker love. Aku tersenyum, matiin lampu kamar. Di kegelapan, aku bisik sendiri. Manis di depan, tajam di belakang. Besok, babak kedua dimulai. CCTV tetap merekam, cloud tetap upload, dan hati aku dingin seperti es di gelas wine tadi. Hari itu Jakarta gerah banget. AC di ruang kerja Darmawan aja kayak nggak cukup lawan panas yang nyusup dari jendela besar. Aku pakai blazer tailored putih mutiara dengan inner tank emas soft, rambut blowout sebahu aku ikat ponytail tinggi biar kelihatan fresh, seperti istri pengusaha yang lagi sibuk urus charity event. Di meja kerja Darmawan, aku, tanpa sengaja, ninggalin dompet kulit krokodil kecil yang baru aku beli di Paris bulan lalu. Di dalamnya, kartu kredit platinum cadangan dengan limit 500 juta, plus sticky note pink mungil bertulisan, PIN, 1357 jangan lupa ya, sayang hati hitam. Aku tahu Darmawan bakal pulang siang ini, dia tadi pagi bilang meeting di SCBD Molor. Farhan juga ikut, katanya mau diskusi, proyek baru. Aku duduk di sofa ruang keluarga, pura-pura scroll Pinterest cari inspirasi dekor pesta ulang tahun Darmawan yang tinggal 6 minggu lagi. Earphone Bluetooth nyambung ke audio CCTV ruang kerja. Suara pintu terbuka, langkah sepatu loafers Farhan, lalu suara Darmawan. Abang, dompet Liana di sini. Lihat, kartu platinum baru, limitnya gila. Farhan excited banget. Suaranya naik 1 oktav. Aku lihat dari feed CCTV. Farhan buka dompet, ambil kartu, baca sticky note. Darmawan nyengir lebar. 1357? Gampang banget. Dia emang ceroboh. Han. Kita tes dulu kecil-kecilan, 50 juta buat belanja gadget baru. Aku tersenyum tipis. Buka aplikasi banking di ponsel. Notifikasi real-time aktif. Setiap transaksi bakal masuk ke email rahasiaku. Aku biarin mereka. Malah Darmawan. Mas, dompetku ketinggalan di ruang kerjamu tadi. Ambil aja kalau butuh. Pinnya di sticky note ya hati hitam aku lagi meeting sama vendor pesta. Nanti malam cerita. Darmawan bales cepet. Oke sayang, makasih ya. Kamu emang istri idaman. Diikuti stiker kiss. Sore harinya, aku ke butik langganan di Senayan City, pura-pura fitting dress untuk acara charity. Sebenarnya aku nunggu notif. Jam 4.27 sore, bunyi ping, transaksi 25 juta di Electronic Mall. Lalu 15 menit kemudian, 30 juta lagi di resto Jepang Premium. Total 55 juta dalam sejam. Aku screenshot semua, simpan di folder, bukti transaksi kartu 1. Malamnya, Darmawan pulang bawa paper bag besar, logo Apple terpampang jelas. Sayang, aku beli MacBook baru buat kerja, yang lama lemot. Pakai kartumu ya, limitnya masih banyak kok. Aku pura-pura kaget senang. Lompat peluk dia. Wah, bagus dong mas. Aku seneng kalau mas nyaman kerja. Mau beli apa lagi? iPhone baru juga. Farhan ikut masuk, bawa kotak sepatu low boutin. Untuk dirinya sendiri tentu saja. Kak, aku pinjem kartunya bentar tadi. Beli sepatu buat kondangan. Makasih ya. Aku ketawa manis. Santai aja Han, anggap aja bonus dari kakak ipar. Makan malam aku pesan catering Italia. Pasta truffle, tiramisu, dan pizza oven kayu. Aku tuang wine lagi, angkat gelas. Cheers buat proyek baru mas yang bakal sukses. Darmawan dan Farhan angkat gelas tinggi, mata mereka berbinar tamak. Di tengah makan, aku, ceroboh, lagi. Aku buka dompet, ambil kartu debit lain, yang limit hariannya 200 juta. Mas, ini kartu debitku yang baru. Pinnya sama kayak yang tadi,
1357. Kalau butuh tarik tunai, pakai aja. Aku lupa taruh di brankas, tinggal di laci meja kerja ya. Darmawan angguk antusias. Serius, Li? Kamu nggak takut kehabisan? Aku geleng, elus tangannya. Aku percaya sama Mas. Lagi pula, uang kan buat keluarga. Farhan nggak bisa nyembunyiin senyum. Dia langsung wasomeone. Mungkin temennya yang bakal bantu, investasi. Aku rekam semua via CCTV jam dinding. Ekspresi mereka, gerakan tangan, bahkan Darmawan foto kartu debitku pakai ponsel. Setelah makan, aku bilang mau spa di kamar, pura-pura capek. Begitu pintu kamar tertutup, aku buka laptop. Notifikasi baru, tarik tunai 100 juta via ATM di mall dekat rumah. Lokasi GPS cocok dengan Porsche Darmawan. Aku download struk digital dari bank, simpan. Jam 10 malam, CCTV koridor atas nangkep Farhan masuk kamar tamu. Dia bawa laptop, buka situs belanja online. Transaksi demi transaksi. Jam tangan Swiss 40 juta, tiket pesawat ke Singapura 15 juta, booking hotel Marina Bay Sands. Total malam itu, 180 juta. Aku duduk di kasur, buka Excel rahasia. Kolom pertama, tanggal. Kolom kedua, jumlah. Kolom ketiga, bukti, link video CCTV screenshot. Total kerugian hari ini, 235 juta. Aku tambah catatan, mereka mulai rakus level 2. Besok bocorin cek kosong. Sebelum tidur, aku transfer 10 juta ke Darmawan dengan pesan, buat bensin sama tol ya Mas. Aku sayang kamu. Dia bales, makasih sayang, kamu terbaik. Aku matiin lampu, tapi mata aku terbuka lebar di kegelapan. Dari 235 juta hari ini, aku tahu besok bakal lebih besar. Tali yang aku kasih semakin panjang, dan mereka lari semakin kencang ke arah jurang. Di feed CCTV, Farhan masih asyik scroll. Dia baru saja beli tas Hermes Limited Edition. Harga? 120 juta. Aku tersenyum, tekan tombol record lagi. Bocoran pertama sukses, bisikku. Sekarang, tunggu mereka gigit umpan yang lebih besar. Pagi itu hujan deras mengguyur Jakarta sejak subuh. Air deras mengalir di talang atap rumah kami seperti air mata yang gak mau berhenti. Aku bangun lebih pagi, pakai robe satin putih mutiara yang panjang sampai mata kaki. Rambut blowout aku biarin tergerai biar kelihatan santai. Di dapur, aku siapin breakfast ringan aja. Croissant hangat dari bakri Prancis, yogurt Yunani dengan madu manuka, dan espresso double shot. Aku tahu Darmawan suka yang simpel kalau lagi buru-buru meeting. Darmawan turun pakai jas abu-abu metalik slim fit, dasi silver mengkilap, jam Rolex Submariner barunya, yang dibeli kemarin pakai kartuku, berkilau di pergelangan. Sayang, aku ada presentasi penting jam 9. Kamu oke sendirian? Aku peluk dia lama. Oke banget, Mas. Aku mau ke salon sih. Rambutku perlu treatment. Oh ya, aku tinggalin cek kosong di meja kerjamu, yang buku cek bank pribadiku. Butuh berapa? Isi sendiri ya. Nominal bebas. Aku percaya kok. Dia cium keningku, mata coklat gelapnya berbinar sebentar. Mungkin mikir jackpot. Serius? Li? Kamu nggak takut aku boros? Aku ketawa manja. Borosin aja Mas, uang kan buat kita berdua. Lagi pula, aku lagi mood baik, warisan ayahku kan banyak. Farhan muncul dari tangga, polo silvernya baru, sepatu loafers kulit mengkilap. Pagi Kak, pagi Abang. Wah, croissantnya harum banget. Aku sajikan piring. Makan ya Han. Kalau butuh apa-apa, ambil aja di ruang kerja. Aku tinggal cek buku di laci atas. Mereka sarapan cepat, Darmawan buru-buru cabut naik Porsche, ban berderit di aspal basah. Farhan bilang ikut ke kantor, naik Ducatinya. Begitu pintu garasi tertutup, aku langsung ke ruang kerja. Aku buka laci, taruh buku cek kosong di tengah meja, cek nomor 001 sampai 005, masing-masing blank. Di sampul dalam, aku tempel sticky note lagi, Mas Han, pakai kalau urgent ya. Tanda tangan aku udah di-scan di folder komputer password, Liana 1357 hati hitam. Aku tahu password itu sama dengan PIN kartu kemarin, biar mereka pikir aku konsisten ceroboh. Sebenarnya, cek itu dari rekening khusus yang aku buka seminggu lalu.
Saldo awal 1 miliar, tapi aku setting autoler ke pengacara pribadiku kalau ada penarikan di atas 100 juta. Plus, bank wajib verifikasi tanda tangan fisik untuk nominal besar. Aku keluar rumah pakai Bentley putih. Sopir Anton nyetir ke salon di Kemang. Tapi sebenarnya aku mampir ke kantor notaris langganan. Bu Liana, dokumen pemindahan aset ke trust fund sudah siap. Tinggal tanda tangan digital, kata notaris. Aku sign cepet, pindahin 70% aset liquid ke nama trust. Mereka nggak bakal bisa sentuh tanpa persetujuan pengadilan. Jam 11 siang, notif email masuk, cek nomor 001 di-scan dan diupload ke sistem bank. Nominal, 350 juta. Keterangan, pembayaran proyek properti tahap 1. Aku buka CCTV ruang kerja, feed dari jam dinding nunjukin Farhan duduk di kursi Darmawan, pakai software edit untuk overlay tanda tanganku dari scan KTP. Darmawan via video call dari kantor, bagus Han, kirim ke bank cabang Sudirman. Bilang urgent, mereka kenal aku. Farhan ketawa, abang, ini gila. 350 juta masuk rekening kita sore ini. Liana bener-bener kasih kita kunci brankas. Sore harinya, aku pulang dengan rambut baru, layar soft yang bikin wajahku makin tirus. Darmawan sudah di rumah, bawa map tebal. Sayang, proyekku dapat dana talangan. Makasih ya ceknya. Aku isi 350 juta, bank bilang cair besok. Aku pura-pura excited, lompat peluk. Wah selamat mas. Aku bangga banget. Malam ini kita celebrati ya. Aku pesen private dining di rooftop. Farhan ikut masuk, bawa tas belanja baru, logo Gucci besar. Kak, aku beliin kamu scarf Hermes sebagai ucapan terima kasih. Aku buka, scarf sutra cantik, harga pasti 50 juta ke atas. Makasih Han, manis banget. Makan malam di rooftop resto Italia. View kota Jakarta berkilau di bawah hujan gerimis. Aku pesen caviar, lobster thermidor, dan champagne Dom Perignon. Aku angkat gelas, cheers buat kesuksesan mas dan keluarga kita. Darmawan cium tanganku, kamu emang berkah, Li. Di tengah makan, aku ceroboh lagi. Aku buka tas clutch, ambil buku cek cadangan, yang ini dari bank berbeda, limit lebih tinggi. Mas, ini buku cekku yang lain. Tinggal di meja kerja ya, kalau butuh lagi. Password scan tanda tangan sama, Liana 1357. Farhan hampir tersedak lobsternya, mata navy polonya melebar. Darmawan anggup pelan, oke sayang, nanti aku cek. Malam itu, setelah mereka tidur, aku buka laptop. Notif bank, cek 350 juta ditolak. Verifikasi tanda tangan gagal. Bank hubungi aku via email rahasia. Bu Liana, ada upaya pencairan cek dengan tanda tangan mencurigakan. Kami tahan dana. Aku balas, tahan dulu, saya konfirmasi besok. Tapi aku biarin mereka pikir berhasil. Pagi berikutnya, Darmawan bangun ceria, cium pipiku. Sayang, dana 350 juta masuk. Aku transfer ke rekening proyek. Aku pura-pura senang. Bagus dong mas. Butuh lagi? Buku cek cadangan masih ada kok. Farhan masuk dapur. Kak, aku mau ke bank ambil struk. Makasih ya. Aku sajikan kopi. Sama-sama Han. Jam 10 pagi, CCTV nangkep mereka di ruang kerja lagi. Farhan isi cek nomor 002, 500 juta. Abang, kali ini buat beli apartemen studio di SCBD, investasi nama kita. Darmawan setuju, scan tanda tangan, kirim ke bank. Total hari ini, upaya 850 juta. Aku screenshot email penolakan bank, rekam video CCTV mereka isi cek, simpan di folder, bukti cek palsu. Aku tambah catatan, mereka naik level. Besok umpan liburan. Sebelum tidur, aku transfer 20 juta ke Farhan, buat belanja kecil ya Han. Rahasia kita. Dia bales, Kak Liana terbaik. Aku matiin lampu, hujan masih deras di luar. Tali semakin panjang, dan mereka lari semakin cepat, tanpa tahu ujungnya adalah jerat. Pagi itu angin Bali kayaknya udah nyanyi di telinga. Meskipun kami masih di Jakarta, aku buka jendela kamar lebar-lebar, biar sinar matahari pagi nempel di dress linen putih mutiara yang aku pakai. Flowy sampai betis, aksesoris emas soft minimalis.
Di meja samping kasur, aku taruh 2 paspor, tiket business class ke Bali, dan voucher Villa Cliffside di Uluwatu. Semua aku print malam tadi. Di voucher aku tempel post-it kuning, surprise buat Mas Han. Pakai kartuku ya. Swipe bebas hati hitam pin sama, 1357. Darmawan bangun, rambut hitamnya acak-acakan tapi tetap tampan, mata coklat gelapnya langsung melebar lihat kertas-kertas itu. Sayang, ini apa? Liburan dadakan? Aku lompat ke pelukannya. Iya mas, aku pengen kita refresh setelah proyekmu sukses. Villanya private pool, infinity ke samudra. Aku udah booking full board, spa, yacht, semua dibayar kartuku. Farhan ikut ya. Farhan muncul di pintu kamar, polo navy barunya diganti kaos linen putih trendy. Kak, serius? Bali sekarang? Aku siap banget. Aku ketawa, tentu Han, kita berangkat siang ini. Pesawat jam 2, aku udah check-in online. Kami buru-buru packing. Aku pilih koper Louis Vuitton besar, isi dress designer, bikini high-end, dan perhiasan berlian yang aku tahu bakal bikin mereka mata hijau. Darmawan bawa jas linen hitam slim fit cadangan, Farhan bawa sepatu loafers baru. Di bandara VIP lounge, aku swipe kartu platinum lagi, lounge access, champagne gratis, massage chair. Pesan apa aja mas? Han, bill ke kartuku. Penerbangan singkat, tapi aku pastikan mereka nyaman. Aku upgrade ke first class last minute, 50 juta per orang. Notif bank masuk, 100 juta gone. Aku screenshot diam-diam. Sampai Ngurah Rai, mobil Bentley sewaan jemput, aku booking via app, bayar 15 juta per hari. Driver bawa kami ke villa, Cliffside, private gate, infinity pool biru kehijauan, view laut lepas. Villa manajer sambut dengan welcome drink kelapa muda dan lei bunga. Selamat datang Buliana, semua sudah include, dinner seafood, spa couple, yacht sunset. Malam pertama, dinner di tepi pool, lobster grill, wagyu steak, wine putih Selandia Baru. Aku angkat gelas, cheers buat keluarga kita yang makin kompak. Darmawan cium pipiku, kamu bikin hidupku sempurna, Li. Farhan foto-foto, upload story Instagram tag aku, best sister-in-law ever. Setelah dinner, aku, lupa, ninggalin dompet di meja bar villa, kartu kredit utama, pin sticky note lagi. Aku bilang mau tidur duluan, kalau butuh apa-apa di bar, swipe aja ya mas. Aku capek. Dari kamar master, aku buka laptop, aku pasang CCTV portable di villa sebelum berangkat, disamarkan jadi diffuser aroma. Fit langsung, Darmawan dan Farhan di bar, pesan kaktail premium, lalu swipe kartuku untuk bayar bill 25 juta. Lanjut, mereka booking spa VIP untuk besok, 50 juta. Lalu yacht private tour ke Nusa Penida, 80 juta. Pagi hari kedua, aku bangun pakai bikini putih emas, sarung pantai flowy. Mas, Han, kita yacht hari ini. Aku udah bayar, tinggal enjoy. Diet, mereka pesan catering sushi kelas atas, champagne lagi. Farhan beli drone baru di duty free on board, 30 juta. Darmawan beli kacamata Cartier, 40 juta. Total pagi, 150 juta. Siang di Nusa Penida, aku ajak snorkeling, tapi aku diam-diam foto mereka pakai ponsel underwater. Wajah tamak pas lihat struk belanja. Malamnya, private dinner di pantai, api unggun, guitaris live, seafood platter raksasa. Bill, 60 juta. Aku pura-pura kaget. Wah mahal ya, tapi nggak apa-apa, liburan kan sekali-sekali. Hari ketiga, aku, usul, shopping di Seminyak. Mas, Han, kita ke butik-butik desainer. Aku bayar semua. Di mall mewah, Darmawan beli jas linen baru, sepatu berluti, total 120 juta. Farhan beli jam Patek Philippe, tas Ling Gucci, 180 juta. Aku beli untuk diri sendiri cuma tas kecil, pura-pura hemat. Malam terakhir, aku booking fire dance show private, 50 juta. Setelah show, aku bilang, besok pulang ya, tapi aku mau extend 1 hari lagi. Ada villa Negbor yang lebih besar, private beach. Aku transfer DP 200 juta tadi. Sebenarnya aku cancel, tapi biarin mereka pikir duit mengalir. Di villa, aku kumpulin semua struk fisik. Aku minta dari manajer,
Simpan di amplop, bukti liburan. Aku rekam video CCTV mereka bagi-bagi struk di teras. Abang, total 800 juta dalam 4 hari. Liana gila, kita bisa lanjut proyek besar. Total kerugian liburan, 935 juta. Aku simpan semua di cloud, tambah foto, video, GPS log dari ponsel mereka yang aku sync diam-diam. Malam sebelum pulang, aku peluk Darmawan di pool. Mas, seneng banget liburan bareng. Nanti kita ke Maldives ya? Dia angguk. Pasti sayang, kamu emang ratu. Aku tersenyum. Air pool dingin di kulit, tapi hati aku lebih dingin. Liburan selesai, tapi permainan baru mulai. Besok Jakarta, umpan aset rahasia menanti. Kembali ke Jakarta, rumah Pondok Indah terasa lebih pengap meski AC full blast. Mungkin karena udara penuh kebohongan yang semakin tebal. Aku buka koper Louis Vuitton di walk-in closet, dress linen putih mutiara aku gantung rapi. Tapi di saku dalam aku sembunyikan flash drive kecil berisi semua foto dan video liburan. Backup kedua selain cloud. Rambut blowout aku biarin tergerai. Pakai blazer tailored emas soft dengan celana palazzo putih. Kelihatan seperti istri pengusaha yang lagi sibuk follow up proyek suami. Pagi itu aku siapin brunch di teras belakang. Avocado toast dengan telur poaf, salad quinoa, dan cold brew nitro. Darmawan turun pakai kemeja linen hitam baru dari Bali. Jam Patek Philippe Farhan berkilau di pergelangan. Mereka berdua masih glowing abis liburan. Sayang, aku ada ide besar, kata Darmawan sambil colek avocado. Proyek apartemen di TB Simatupang butuh tambahan modal 2 miliar. Kalau kamu setuju, aku bisa take over lahan premium. Aku pura-pura mikir, jari rampingku mainin gelas cold brew. 2 miliar? Wah besar ya mas. Tapi aku percaya kok sama visi kamu. Aku punya aset rahasia, saham blue chip warisan ayah, plus tanah kafling di BSD yang belum aku ceritain. Mau aku bocorin detailnya? Farhan hampir jatuhin garpu, mata tajamnya langsung nyala. Serius kah? BSD lagi naik daun tuh. Aku angguk manis. Iya Han. Malam ini aku taruh map dokumen di ruang kerja. Sertifikat tanah, akta saham, semuanya. Password laptopku masih Liana 1357. Kalian cek aja, aku mau ke gym dulu. Aku keluar rumah naik Bentley, tapi sebenarnya mampir ke kantor pengacara. Finalisasi trust fund untuk 80% aset tetap. Pak Budi, pastikan semua dokumen palsu yang mungkin mereka buat nggak bakal lolos notaris. Pesanku. Pulang jam 11, aku pasang CCTV baru di lemari besi. Kamera pinhole, motion sensor, langsung rekam kalau pintu dibuka. Siang hari, feed CCTV nyala. Darmawan dan Farhan masuk ruang kerja, buka map, rahasia, yang aku siapkan, dokumen asli tapi aku tambah catatan, bisa dijual cepat via broker online. Akun, Liana_asset, pas, 1357. Farhan buka laptopku. Aku biarin unlocked. Masuk akun saham palsu yang aku buat mirror real account. Abang, saham ini valuasinya 1,5 miliar. Kita jual 70%, bilang ke Liana market lagi turun. Darmawan angguk, tanah BSD 800 juta, kita gadai ke bank rekanan. Total 2,3 miliar masuk minggu ini. Mereka foto semua dokumen, upload ke drive bersama. Malamnya, aku masak dinner stick again. Tapi kali ini aku tambah info investasi baru. Mas, aku dengar ada ICO crypto baru, return 5x dalam sebulan. Aku mau taruh 500 juta. Kamu mau ikut? Aku tinggalin white paper di meja, QR code untuk transfer. Farhan langsung ambil ponsel. Scan QR, link ke wallet palsu yang aku kontrol. Kak, aku taruh 200 juta dari bonus liburannya. Darmawan transfer 300 juta dari rekening bersama. Total 500 juta masuk walletku. Bukan hilang, tapi pindah ke aku. Hari berikutnya, mereka ke bank, CCTV mobil nangkep percakapan. Abang, gadai tanah BSD lolos, dana 800 juta cair besok. Aku dapat email dari bank. Upaya gadai sertifikat dengan tanda tangan digital mencurigakan, ditahan. Aku balas, tahan, saya laporkan nanti. Sore hari, Darmawan pulang bawa kontrak palsu, bilang proyek sudah jalan. Sayang, investor masuk 2 miliar. Kita rayain ya, aku booking private jet ke Singapore weekend ini. Aku pura-pura excited,
Wah Mas hebat. Aku bayar jetnya, swipe kartuku aja. Malam itu, Farhan jual saham palsu via akun, 1,1 miliar, terjual. Uang masuk rekening mereka. Tapi sebenarnya aku yang terima via broker bayangan. Total hari ini, 1,9 miliar, dicuri. Aku kumpulin bukti. Video CCTV lemari besi, log transfer wallet, email bank, kontrak palsu. Folder, bukti aset rahasia, makin tebal. Sebelum tidur, aku transfer 50 juta ke Darmawan, buat persiapan Singapura ya Mas. Aku sayang kamu. Dia bales, kamu malaikatku, Lee. Aku matiin lampu. Rakus mereka sudah tak terkendali, seperti babi hutan lari ke jurang. Besok, pesta ulang tahun dimulai. 3 minggu sebelum ulang tahun Darmawan, rumah Pondok Indah berubah jadi markas perang manis. Tapi hanya aku yang tahu perangnya. Aku bangun jam 4 pagi setiap hari, dress putih mutiara berganti blazer tailored emas soft dengan rok pensil. Rambut blowout sebahu aku jepit rapi biar kelihatan sibuk. Di ruang kerja, aku buka planner digital. Venue, catering, dekor, guest list 150 orang, keluarga besar Santoso, mitra bisnis, tetangga elit. Tema, Black Gold Masquerade, dress code formal. Pagi itu aku telpon vendor utama, event organizer top Jakarta. Tema Masquerade, venue ballroom hotel bintang 5 di Sudirman. Budget 500 juta, semua cash dari rekening pribadiku. Aku transfer DP 200 juta via app, bukti transfer aku simpan. Lalu aku booking band jazz live, Fireworks mini, foto booth 360 derajat, dan yang paling penting, screen LED raksasa 20x10 meter di belakang panggung utama. Darmawan masuk ruang kerja, jas hitam slim fitnya baru dari Tailor Singapore. Sayang, pesta ulang tahunku kok heboh banget? Cuma 36 tahun loh. Aku peluk dia, Mas kan spesial. Aku mau kasih surprise besar. Ada video tribute dari keluarga, plus pengumuman proyek baru kamu. Farhan bantu ya. Farhan muncul dari koridor, polo silvernya diganti ke meja linen navy. Tentu kak, aku urus guest list sama MC. Aku angguk. Bagus Han. Oh ya, aku tinggalin envelope di meja, daftar hadiah VIP, kalian cek ya. Ada kartu kredit khusus pesta. Limit 1 miliar, PIN masih 1357. Envelope itu aku siapkan malam tadi. Daftar hadiah palsu, jam Rolex edisi terbatas 150 juta, mobil Mini Cooper untuk undian, liburan ke Paris untuk pemenang. Semua bakal mereka swipe, pikir aku. Siang hari, aku ke hotel, meeting sama Yem. Pak, aku butuh ruang kontrol lave terpisah. Akses hanya untuk aku dan teknisi. Plus, 2 pintu samping untuk tamu spesial. Aku kasih amplop tebal, untuk kerjasama. Tamu spesial, 2 polisi cybercrime yang aku hubungi seminggu lalu via pengacara. Bu Liana, bukti sudah cukup untuk pasal pemalsuan dan penggelapan. Kami datang sipil, tunggu sinyal. Malamnya, aku edit video kompilasi di laptop kamar, software Final Cut Pro, timeline 15 menit. Klip demi klip. CCTV Darmawan palsu tanda tangan deposito, Farhan isi cek 500 juta, percakapan liburan, Liana naif banget, transfer wallet kripto, email bank penolakan gadai. Aku tambah subtitle merah tebal, time stamp, nominal kerugian total, 4,8 miliar. Aku ekspor 4K, simpan di USB emas kecil, label, surprise video. Darmawan masuk kamar. Sayang, kamu kok sibuk banget? Istirahat dong. Aku tutup laptop cepet. Lagi edit video tribute mas, ada foto kita dari pernikahan sampai Bali. Jangan intip ya, rahasia. Dia cium pipiku. Oke, aku percaya. Hari berikutnya, Farhan swipe kartu pesta. Booking adisional Fireworks 80 juta, upgrade catering ke Caviar Beluga 120 juta. Darmawan pesan souvenir jam tangan Swiss untuk 50 tamu, 250 juta. Notif masuk bertubi, total hari ini 450 juta. Aku ke percetakan, cetak undangan Masquerade dengan masker emas terlampir. Di dalam undangan, malam penuh kejutan, jangan lewatkan pengumuman spesial pukul 22. 2 hari sebelum pesta, aku pasang rehearsal di ballroom. Screen LED test,
Video kompilasi jalan mulus, suara surround menggelegar. Aku brief MC, pukul 21.45, umumkan video tribute. Lalu pukul 22, saya naik panggung, putar video asli. Malam sebelum pesta, aku masak dinner intim, truffle risotto, duck confit. Aku angkat gelas, cheers buat mas yang terbaik. Besok malam bakal unforgettable. Darmawan dan Farhan angkat gelas tinggi. Nggak tahu, unforgettable, versi aku. Aku simpan USB di brankas kecil kamar, password baru, Justice 2468. Folder, bukti, aku backup ke hard drive eksternal, sembunyi di laci rahasia. Sebelum tidur, aku polisi, besok pukul 21.30, masuk via pintu samping. Bawa surat penahanan sementara. Balas, siap Bu Liana. Aku matiin lampu. Besok, panggung sudah siap. Topeng maskurade bakal jatuh, dan wajah asli mereka terbuka lebar. Malam itu ballroom Hotel Bintang 5 di Sudirman berubah jadi istana hitam emas. Lampu chandelier kristal memantul di masker sekuin tamu, lantai marmer mengkilap, aroma mawar impor dan kaviar beluga menguar dari meja buffet panjang. Aku berdiri di lobi VIP pakai gaun satin putih mutiara off-shoulder yang aku desain khusus. Berlian minimalis di leher dan telinga, rambut blowout sebahu bergelombang elegan. Masker emas tipis menutup separuh wajahku, tapi mata sipit tajamku tetap terlihat, dingin. Darmawan masuk pakai tuxedo hitam slim fit dengan dasi emas, jam Rolex edisi pesta baru berkilau. Farhan di sampingnya, tuxedo navy dengan pocket square silver, sepatu loafers kulit buaya mengkilap. Mereka salim sama tamu, senyum lebar, pikir malam ini mahkota mereka. Pukul 20, pintu ballroom terbuka. 150 tamu masuk. Keluarga besar Santoso, om tante dari Medan sampai Surabaya, mitra bisnis properti, tetangga Pondok Indah, influencer. Band jazz main smooth, waiter keliling dengan champagne Dom Perignon. Aku sambut di pintu, peluk sana sini. Selamat malam, terima kasih sudah datang rayakan ulang tahun Mas Darmawan. Pukul 21, dinner dimulai, caviar, foie gras, wagyu rossini. Aku duduk di meja utama bersama Darmawan dan Farhan. Darmawan angkat gelas. Terima kasih sayang atas pesta megah ini. Kamu istri terbaik. Sorak tamu. Aku tersenyum manis. Semua buat Mas. Pukul 21.45. MC naik panggung. Pria tinggi pakai tuxedo. Sekarang saatnya video tribute spesial dari Bu Liana untuk Bapak Darmawan. Lampu redup. Screen LED 20x 10 meter menyala. Tamu diam, gelas diturunkan. Video pertama, foto pernikahan kami. Aku gaun putih, Darmawan jas hitam, senyum bahagia. Musik piano lembut. Tamu, au. Lalu transisi, klip liburan Bali, Darmawan peluk aku diat. Farhan foto bareng. Tamu tepuk tangan. Tapi pukul 21.50, aku kasih sinyal ke ruang kontrol via AirPH. Musik berhenti mendadak. Layar hitam. Lalu timer merah muncul. Pukul 00.10 detik. Darmawan bingung. Sayang, ini apa? Aku bangun pelan, naik panggung pakai high heels emas. Mikrofon di tangan. Maaf atas gangguan. Tapi malam ini bukan cuma ulang tahun. Ini juga malam kebenaran. Layar nyala lagi. Tapi bukan tribute. Judul merah besar, kebenaran di balik senyum. Klip pertama, CCTV ruang kerja, Darmawan dan Farhan palsu tanda tangan deposito 200 juta. Suara asli, Liana terlalu naif. Tamu bergumam. Klip kedua, transaksi kartu kredit Bali, 935 juta dalam 4 hari. Struk Louboutin, Rolex, yacht. Subtitle, dibayar dari harta Liana. Klip ketiga, cek kosong 850 juta ditolak bank, email penolakan terpampang. Klip keempat, gadai tanah BSD palsu, saham 1,5 miliar, terjual. Total kerugian, 4,8 miliar. Timestamp, nominal, bukti transfer, semua jelas. Farhan berdiri, wajah pucat. Ini editan. Liana gila. Darmawan tarik tanganku. Sayang, matiin. Ini salah paham. Aku tarik tangan, suara tenang tapi tegas.
Salah paham? Ini rekaman CCTV rumah kita. Mas, ini struk bank, ini email notaris. Kalian pikir aku bodoh? Aku pura-pura bodoh. Biar kalian rakus, biar bukti lengkap. Tamu syok, tante dari Medan teriak. Darmawan, kamu kurang ajar. Om besar properti geleng kepala. Beberapa tamu ambil ponsel, rekam. Pukul 22 tepat, pintu samping terbuka. Dua pria sipil masuk, jaket hitam, lencana polisi di saku. Bapak Darmawan Santoso dan Bapak Farhan Santoso ikut kami untuk pemeriksaan atas dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan dana. Farhan coba lari ke pintu belakang, tapi security hotel yang aku brief tadi malam sudah tutup jalur. Darmawan ambruk di kursi, masker emas jatuh ke lantai. Aku angkat mikrofon lagi. Ini bukan balas dendam. Ini keadilan. Harta warisan ayahku bukan untuk kalian telan. Terima kasih telah datang, dan saksikan akhir dari sandiwara ini. Lampu panggung padam. Video loop terakhir. Wajah Darmawan dan Farhan di CCTV. Tertawa, Liana naif banget. Freze frame. Ballroom sunyi. Hanya suara tangis tante dan gumam polisi. Malam puncak selesai. Topeng jatuh. Dan aku masih berdiri tegak di panggung. Gaun putih mutiara berkilau di bawah spotlight. Spotlight masih menyala terang di panggung. Tapi ballroom kini terasa seperti ruang pengadilan darurat. Lampu chandelier kristal yang tadi megah kini dingin. Aroma kaviar dan mawar impor tercampur bau keringat panik. Aku berdiri tegak di atas panggung. Gaun satin putih mutiara off-shoulder berkibar pelan oleh hembusan AC. Masker emas tipis masih menutup separuh wajahku. Tapi mata sipit tajamku menatap lurus ke Darmawan yang ambruk di kursi meja utama. Tuxedo hitam slim fitnya kusut, dasi emas melorot. Farhan sudah ditahan security di pintu samping. Tangan pria muda itu gemetar, polo silvernya basah keringat. Sepatu loafers kulit buaya terinjak-injak saat dia coba kabur. Dua polisi sipil, jaket hitam, lencana cybercrime di dada, mendekat pelan, satu pegang borgol, satu bawa map tebal berisi printout bukti yang aku kirim seminggu lalu. Bu Liana, kami ambil alih, kata polisi senior, suara rendah tapi tegas. Aku angguk, turun panggung pelan, high heels emas berbunyi klik-klik di marmer. Tamu masih membeku, tante dari Medan pegang dada, om properti geleng kepala, beberapa influencer masih rekam live meski tangan gemetar. Polisi pertama dekati Darmawan. Bapak Darmawan Santoso, kami punya surat perintah penahanan sementara atas dugaan pasal 263 KUHP pemalsuan dokumen dan pasal 374 penggelapan dalam jabatan. Ikut kami. Darmawan angkat kepala, wajah tampan rahang tegasnya pucat pasi, mata coklat gelapnya liar. Ini salah paham. Liana, bilang ke mereka ini cuma prank. Aku berdiri di depannya, suara tenang. Prank? Ini video kamu palsu tanda tangan cek 500 juta. Mas, ini struk Rolex yang kamu beli di Bali pakai kartuku. Ini email bank tolak gadai tanah BSD karena tanda tangan palsu. Mau aku putar ulang? Polisi kedua buka map, printout 50 halaman. Log CCTV, mutasi bank, screenshot wallet kripto, kontrak gadai palsu. Bapak, bukti digital sudah diverifikasi forensik. Sidik jari di pulpen emas, IP address laptop rumah. Semua mengarah ke bapak dan adik bapak. Farhan dari pintu samping teriak, "Abang, jangan ngaku. Ini jebakan Liana." Tapi polisi tarik dia masuk lagi, borgol klik di pergelangan. Darmawan lihat adiknya, lalu lihat aku, ekspresi berubah dari marah ke putus asa. "Li, sayang, aku bisa jelasin. Kita kan suami istri, uangmu uangku." Aku geleng pelan. "Uang warisan ayahku bukan milikmu, Mas. Kamu pikir aku bodoh karena aku manis? Karena aku masak stik wagyu? Karena aku bilang, ambil kartuku aja? Aku pura-pura bodoh biar kalian rakus. Biar bukti lengkap. Total 4,8 miliar. Mau aku hitung satu-satu di depan keluarga?" Tante dari Medan berdiri. "Darmawan, kamu nodain ipar sendiri? Farhan, kamu ikut-ikutan? Dasar anak kurang ajar." Om besar properti dekati polisi. "Pak, kalau butuh saksi, saya siap. Saya kenal Liana sejak kecil. Dia nggak bohong." Darmawan ambruk lagi, tangan nutup wajah. Polisi tarik dia berdiri.
Borgol dingin klik di pergelangan pria yang dulu aku peluk setiap malam. Aku salah, Li. Aku tamak. Farhan yang ajak, katanya cuma pinjem dulu. Farhan dari samping teriak. Abang, jangan salahkan aku. Kamu yang bilang Liana naif, kamu yang mau apartemen SCBD. Polisi senior angkat tangan. Cukup. Pengakuan kalian direkam. Nanti di kantor lengkap. Aku angkat mikrofon terakhir kali. Keluarga, teman, maaf malam ini berantakan. Tapi kebenaran harus terungkap. Polisi akan proses hukum. Asetku akan kembali, perceraian aku urus besok. Terima kasih telah jadi saksi. Lampu ballroom padam total. Hanya emergency light merah. Tamu keluar pelan, bisik-bisik. Security escort polisi bawa Darmawan dan Farhan lewat pintu belakang. Mobil dinas hitam sudah nunggu. Darmawan lihat aku terakhir kali. Li, maafin aku. Aku nggak jawab, cuma balik badan. Di lobi, aku duduk sendirian di sofa kulit. Gaun putih mutiara masih berkilau, tapi masker emas aku lepas, jatuh ke lantai. Pengakuan paksa mereka tadi, direkam polisi, direkam tamu, direkam live stream. Besok viral. Aku buka ponsel, pesan dari pengacara, Bu Liana, aset liquid aman di trust. Proses pengembalian mulai pagi ini. Aku tersenyum tipis. Jerat sudah menutup rapat. Keadilan baru mulai. Pagi setelah pesta, sinar matahari Jakarta menyusup lewat jendela kaca tempat rumah Pondok Indah yang kini terasa kosong. Hanya aku dan bayangan masa lalu. Aku bangun jam 5, pakai robe satin putih mutiara, rambut blowout sebahu masih rapi meski malam panjang. Di meja makan, nggak ada pancakes blueberry atau kopi Arabica, cuma secangkir teh hijau panas dan koran pagi dengan headline, skandal penggelapan 4,8 miliar di pesta ulang tahun elit suami adik ipar ditahan. Aku buka laptop, email dari pengacara, Bu Liana, semua aset liquid kembali ke trust fund pagi ini. Proses pengembalian saham dan tanah selesai dalam 48 jam. Darmawan Farhan ditahan di Polda Metro, pengakuan lengkap direkam. Aku screenshot. Simpan di folder, selesai. Siang hari, aku ke kantor polisi. Ruang visitasi dingin, kaca pembatas tebal. Darmawan duduk di sana, seragam tahanan oranye, wajah tampan rahang tegasnya kusut, mata coklat gelapnya merah. Li, aku menyesal. Aku bodoh. Tamak. Maafin aku tatap dia datar. Menyesal nggak kembalikan 4,8 miliar, Mas. Perceraian aku ajuin hari ini, hak asuh harta penuh ke aku. Farhan di ruang sebelah, polo silver diganti seragam sama, rambut bergelombang acak-acakan. Kak, aku cuma ikut-ikutan. Tolong cabut laporan, aku geleng. Kalian pilih jalan ini. Hukum yang putuskan. Sore harinya, aku ke pengadilan keluarga, sign dokumen cerai. Hakim angguk. Kasus jelas, Bu Liana. Putusan sementara. Perceraian dikabulkan, harta Gonogini dibagi sesuai bukti kepemilikan awal. Aku keluar gedung dengan map tebal, bebas. Malam itu, aku buang semua barang Darmawan ke gudang. Jas hitam slim fit, jam Rolex, parfum Creed. Farhan pun sama, tas Gucci, sepatu Louboutin. Aku ganti kunci rumah, upgrade security system, pasang CCTV baru di setiap sudut. Seminggu kemudian, berita update, Darmawan Santoso Farhan Santoso divonis 8 tahun penjara atas pemalsuan dan penggelapan. Aset korban dikembalikan penuh. Aku baca di balkon, angin sepoi bikin robe putih mutiara berkibar. Saldo rekeningku kembali, bahkan lebih, karena bunga trust fund. Aku buka channel YouTube baru, Dira Story, upload video pertama, dari hancur ke bangkit kisah nyata pengkhianatan keadilan. View 1 juta dalam sehari. Komen membanjir, Queen, inspirasi. Hati-hati sama ipar. Aku pindah ke apartemen penthouse baru di SCBD. View kota malam berkilau, interior minimalis emas soft. Aku mulai bisnis konsultasi keuangan untuk perempuan. Ajarin jaga harta warisan, deteksi red flag. Klien pertama, tante dari Medan. Setahun kemudian, aku berdiri di seminar, dress blazer tailored putih mutiara, rambut blowout elegan. Kalian gak naif kalau kalian waspada. Pura-pura bodoh bisa jadi senjata. Tapi hanya kalau kalian pegang kendali.
Aku tatap audiens, mata sipit tajamku penuh api baru. Darmawan dan Farhan masih di penjara. Keluarga Santoso minta maaf via surat. Aku nggak balas, babak itu selesai. Keadilan datang, harta kembali, dan aku, Liana Wijaya, bangkit lebih kuat, lebih bijak, lebih kaya. Dira Story Fans, terima kasih sudah ikut perjalanan ini dari awal sampai akhir. Semoga cerita Liana jadi pelajaran. Jangan pernah underestimate istri manis. Subscribe channel Dira Story sekarang yuk, biar nggak ketinggalan kisah-kisah seru berikutnya. Drop komen pengalaman kalian juga. Siapa tahu jadi inspirasi cerita baru. Sampai jumpa.